Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, tetap diberi kelancaran dan terus semangat melakukan pembelajaran ya, meski belum dilakukan secara maksimal. Oke, ya walaupun kita belajarnya masih mixing ya antara tatap muka dan daring ya. Jangan sampai menyurutkan semangat kalian untuk terus mencari pengetahuan baru. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ya materi yang baru untuk pelajaran matematika, yaitu mengenai posisi suatu benda. Ya. Jadi dalam pelajaran matematika itu sebuah benda itu ada posisinya, ya letaknya itu di sebelah mana. Ya, oke, agar kita paham ya, cepat paham, mari kita langsung menuju ke aturan mainnya. Baik, perhatikan ya, ini tidak sulit ya, aturan main atau aturan posisi ya. Ini tidak sulit ya. Jadi kalian itu harus tahu dulu mana garis yang tegak ya, mana garis yang melintang ya, atau mana garis yang vertikal, mana garis yang horizontal ya. Seperti ini, kalau Bapak contohkan ya. Nah, ini garis, anggap saja, maaf ya. Nah, ini garisnya disebut dengan garis yang vertikal ke atas ya. Kalau yang ke pinggir ini disebut dengan garis horizontal ya. Oke, Pak, kenapa ini ada tanda panah di ujung-ujungnya? Baik ya, Bapak jelaskan. Ini ada tanda panah di ujung-ujungnya itu bahwa garis ini dapat diperpanjang. Ya, diperpanjangnya tidak terhingga sampai kemana saja. Ya, bisa diperpanjang ke atas, ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kalau sudah kalian hafal mana garis vertikal, mana garis horizontal, itu akan mudah ya dalam penempatan atau posisi suatu benda. Baik, seperti ini misalkan ya, ini ada garis, kalau digabungkan, nah, oke, baik, ada garis seperti ini ya. Ini yang vertikal itu disebut dengan sumbu Y dan yang horizontal disebut dengan sumbu X. Ya, ingatkan baik-baik, yang ke atas atau yang tegak, yang vertikal itu disebut dengan sumbu Y, dan yang melintang atau yang saur bahasa Sunda nama nu ngagoler ini disebutnya sumbu X ya. Untuk aturannya ya, aturan penamaannya itu didahulukan yang X dulu ya, nomor 1, dan Y itu nomor 2 ya. Jadi posisi yang didahulukan itu adalah posisi yang ke arah yang horizontal, lalu ke arah yang vertikal ya. Nanti untuk pahamnya langsung aja ke contoh ya. Nah, ini kalian pahami dulu aja ya. Kalau misalkan ada garis seperti ini ya, Pak, kok garisnya itu nggak lengkap? Oke ya, tapi kalian bisa memahami mana X mana Y ya. Yang ini yang horizontal atau bahasa yang ngagoler tadi disebut dengan sumbu X, dan yang ke atasnya sumbu Y ya. Pak, kalau garisnya ke sini ini juga sama, tidak usah bingung ya. Pokoknya yang ke atas atau nukaluhur ini disebut sumbu Y, dan yang ini disebut dengan sumbu X. Pak, mungkin kalau gini gimana? Ini sama aja ya, ini Y, ini X. Ini aja patokannya. Nah, kan ini bisa diperpanjang juga sebenarnya ya. Ini juga bisa diperpanjang ya. Kalau ini seperti ini juga sama, ini X, ini Y ya. Itu ya, untuk memudahkan kalian dalam penempatan posisi atau dalam menempatkan suatu benda dalam posisinya. Oke, nah baik, nah ini langsung aja ya ke contoh. Biasanya kalau di
beri contoh real atau contoh konkret, kalian lebih mudah mengerti, lebih mudah paham. Baik, kita langsung aja lihat di sini. Mana X, mana Y ya. Silahkan kalian tentukan. Ini ada 2 garis ya. Nah, yang ini, nah, yang ada angkanya 5, 4, 3, 2, 1 ini disebut dengan sumbu Y. Ya, perhatikan. Itu disebut dengan sumbu Y. Dan ini yang A, B, C, D itu disebut dengan sumbu X. Kenapa? Ini kalau diperpanjang itu pasti menjadi garis horizontal atau ngegoler. Kalau yang ini garis berdiri atau disebut dengan vertikal. Ya. Untuk aturan penamaannya, ya, ini benda itu bisa titik atau apa aja lah, bisa bangunan atau apa saja. X, Y, udah itu saja. Ya, contoh, bendanya sekarang misalkan di sini ada masjid. Letak masjid, ya, itu di mana? X dulu baru Y. Lihat X-nya. Ke bawahnya itu sejajar sama apa? Gini maksudnya ya. Ke bawahnya itu sejajar sama apa? Nah, masjid. Oke. Ini sejajar dengan huruf apa? Huruf A. Berarti masjid itu nanti A. Ya. Oke. Ini ya, kayak sebentar ya agar warnanya serasi. Oke, siap. Oke, masjid itu sejajar dengan masjid dengan A untuk yang sumbu X-nya atau ngogolerna atau yang horizontalnya. Terus untuk yang vertikalnya di sini sejajar dengan apa? Angka berapa? Angka 3. Udah selesai gitu aja. Ya, tidak sulit. Sangat mudah ya. Masjid itu berarti posisinya itu A, 3. Sekarang yang mana? Rumah. Ya, ini tidak sulit. Oke, rumah itu sejajarnya dengan apa? Yang sumbu X-nya dengan huruf C. Berarti di sini C, koma, nanti angkanya sejajar sama apa? Yang kesininya yang tegaknya atau yang horizontalnya dengan angka 1. Berarti C 1. Lalu apa lagi ya? Pasar di sini. Oke, pasar juga sejajarnya sama apa? Huruf C. C-nya C apa? Ke hurufnya C 3. Itu aja. Terus apalagi ada kafe. Kafe sejajarnya dengan huruf apa? Di bawahnya. Bawah dulu ya. Karena didahulukan yang sumbu X. Sejajar dengan B, koma. Dengan angka berapa sejajarnya? Dengan angka 4. Berarti B, 4. Satu lagi adalah sekolah. Oke. Sekolah sejajar dengan apa? Horizontalnya atau sumbu X-nya sejajar dengan huruf D. D-nya D, apa? Ini angkanya angka berapa? Angka 4. Udah selesai. Itu aja. Nah, sekarang Bapak kasih pertanyaan. Kalau misalkan posisinya di sini lapang ya. Kita buat lapang. Posisinya itu ada di E5. Coba di mana letaknya lapang itu? E5. Cari dulu E dulu. Nah, ini di sini ada E. Ini patokannya E. Terus angka 5-nya di mana? Nah, ini. Lalu hubungkan pasnya di mana ketemunya. Nah, di sini. Berarti lapang itu kalau E5 adanya di sini ya. Ini lapang contohnya. Oke, ya. Lapang. Misalkan seperti itu ya. Ini mudah ya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Ya, Bapak yakin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama saja ya, mirip dengan yang tadi. Oke, ini juga sama. Misalkan di sini mau apa ya? Di sini ada, misalkan ini apa? Bus, ya. Bus itu letaknya ada di mana? Lihat dulu ke bawah. Jangan yang E dulu ya, karena aturannya itu yang horizontal dulu atau yang melintang dulu, ya. Aturannya. Berarti 5, E. Nah, ini dibalikan ya. Lihat dulu mau angka mau huruf tidak masalah. Yang penting aturannya harus yang disebutkan atau dituliskan dahulu itu yang ada di bawah, yang melintang dulu, yang sumbu X dulu. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y.
Terus kalau kalian disuruh apa ya di sini kamera misalkan. Kamera. Kamera kan ini ya. Lihat dulu yang di sini. Yang ke bawah dulu ini angka 6. Koma yang sekarang yang tegaknya. Koma B ya. Pak, kok jadi bingung sih? Tadi kan ini A dulu, terus angka. Ini tidak masalah, sebab kalau ini yang horizontalnya sumbu X-nya itu memang huruf dulu, lalu angka. Tapi kan yang ini, nah ini angka dulu baru huruf. Itu tidak masalah, yang penting kalian harus ingat X, Y, X dulu baru Y, ya seperti itu. Oke, nah kita lebih dalam lagi sekarang membahasnya. Oke, coba ya ingatkan ya X dulu baru Y, X, Y ya. Sekarang kita ke titik A dulu. Ingat, lihat titik A adanya di mana. Ini udah dikasih ya, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X ya. Udah bisa ya hafal, X itu yang melintang atau yang horizontal, kalau Y itu yang berdiri atau ke atas. Cek bahasa Sunda nama nu ngagoler ya nu nangtung ya. X ngagoler, Y nu nangtung. Sekarang kita ke titik A. Titik A, A-nya posisinya di mana sih? Posisi A itu lihat dulu yang ke bawahnya. Nah, ini yang bawahnya dulu. Ini apa? Ada angka 4 tapi ada ininya apa? Tanda kurang, dibacanya itu negatif ya. Berarti negatif 4, sekarang yang tegaknya yang negatif 4,5. Selesai. Itu aja. Mudah ya. Sekarang ke titik B. Hati-hati, titik B. Yang disebutkannya berarti harus yang sejajar sama sumbu X dulu. Sumbu X sejajarnya kemana? Ke sini ya. Nah, ke sini. Oke. Ya, Pak tebalkan ya, jadi agak lebih terlihat, lebih mudah. Oke. B itu sejajarnya dengan negatif 6. Ya, negatif 6 dulu, koma, lalu sejajar lagi dengan sumbu Y-nya. Oh, maaf. Nah, lalu sejajarnya dengan, nah ini apa? Negatif 3 ya. Itu kayak untuk B nya. Sekarang untuk yang C. Baik. Untuk yang C nya, maaf nggak ada C ya, maaf. Ada D, ada juga D. D itu sejajarnya yang X dulu kemana? Nah, ke sini dulu. Ya, yang sejajar dengan sumbu X-nya. Berarti ke angka 5. 5, berapa? Lalu yang keduanya sejajar yang sumbu Y-nya. 5,4. Jangan dibalik ya, soalnya beda nanti posisinya kalau dibalik itu. Oh maaf ya, yang C ternyata ada, maaf Bapak tidak kelihatan. Yang C ada, nanti aja di akhir ya. A, B, D, maaf. Oke, maaf. Oke deh, kita cek dulu agar berurutan. Oke, maaf ya, tidak kelihatan. Ya, untuk C, Pak ini kok dempet sih? Nah, ini jangan bingung. Kalian jangan bingung. Tetap aja aturannya X, ya X ini sejajar dengan apa X? Ke atasnya, ke yang horizontalnya. Ternyata sejajar dengan 0. Ya, nggak ada X-nya. Ternyata 0. 0, berapa? Y-nya ada. Negatif 2. Gitu. Terus yang D-nya. D tadi udah ya. 5,4. Sekarang yang E. Lihat dulu yang E mana E. Nah ini yang sejajar dengan X-nya ada nggak? Ternyata ada 6. Langsung ke sini 6, kalau sejajar dengan Y-nya ada nggak? Tidak ada. Di sini mentok di 0. Berarti 6,0. Apa bedanya C sama E? Nah kalau C itu tidak memiliki Y. Maksudnya tidak memiliki X. Sebenarnya bukan tidak memiliki, tapi X-nya itu 0 ya, karena tidak bergeser kemanapun, tidak ke kanan atau ke kiri ya, di sini. Kalau Y kan bergeser. Jadi gini untuk mempermudahnya,
Kalau X itu kanan kiri, kalau Y itu atas bawah. Coba kalau C, kan tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke kiri, tapi bergeser ke bawah, berarti punya Y. Kalau E itu tidak bergeser ke atas, tidak bergeser ke bawah. Ya, tetap aja di sini sejajar dengan 0, berarti punya X tapi tidak punya Y, bukan tidak punya ya, Y-nya 0 ya, seperti itu. Terakhir yang F, titik F ya. Oke, untuk titik F itu berarti sejajar dulu sama X-nya 3, Y-nya sejajar dengan negatif 7. Oke, seperti itu ya. Silahkan kalian tonton videonya berulang-ulang agar semakin paham ya untuk materi ini. Mudah sih sebenarnya, asal kalian rajin berlatih aja. Oke, nah sekarang ini kosong ya, kita tentukan ya. Sekarang kita balik ya. Kita balikan. Oke, misalkan di sini ada titik Bapak kasih titik A di sini. Coba tentukan, kalau titik A itu posisinya di mana? Lihat dulu sejajar sama X-nya, Y-nya di mana. Kita tentukan dulu mana X di sini, Y di sini. Pak, kalau ini nggak dikasih nama, ini sama aja. Ini pasti sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini kasih ke atas, kasih tanda panah, itu berarti dapat diteruskan sampai kemanapun, tidak terhingga. Ya. Oke. Titik A. Lihat dulu yang sejajar dengan huruf X. Tarik kemana huruf X? Nah, berarti angka 6. Kalau yang sejajar dengan Y-nya, nah, pas juga dengan angka 6. Berarti A itu 6,6. Sekarang titik B ada di sini misalkan. Nih. Oke. Titik B. Oke. Titik B itu sejajar dengan X-nya yang mana? Coba. Nah, ini. Dengan angka 2. Kalau Y-nya sejajar dengan angka negatif 4. Ya, 2, negatif 4. Agar mudah dipahami bisa dituliskan di sini 6,6. B itu 2, negatif 4. Sekarang kalau titik C, misalkan Bapak kasih di sini titik C. Nah, ini C. Lihat dulu sejajar dengan X-nya kemana? Ke atas atau ke pinggir? Ternyata ke sini. X-nya itu di sini sejajarnya. Nah, berarti sejajar dengan negatif 9, untuk Y-nya. Sejajar dengan negatif 6. Ya, pasnya dengan negatif 6. Berarti C itu adalah negatif 9, negatif 6. Terakhir D. Misalkan Bapak kasih di sini. Ini titik D. Ya. D itu sejajar dengan X-nya yang mana? Tarik aja garis ke sumbu X. Berarti negatif 3 sejajar Y-nya dengan 7. Gitu aja ya. Tidak sulit, mudah ya. Asal kalian jeli dalam melihat ya, menentukan posisinya. Oke. Baik. Untuk pelajaran berikutnya atau materi bahasan berikutnya itu mengenai rute perjalanan ya dalam bab ini. Nah, sebelum belajar tentang rute perjalanan, jadi kalian itu harus hafal dulu arah mata angin ya. Dalam peta seperti yang udah Bapak sebutkan, bahwa utara itu ke atas, ini bisa ditandai dengan utara U ke atas, ke bawahnya itu selatan. Nah, untuk ke kanan dan ke kirinya, ingatkan ya, ke kanan itu adalah timur dan ke kiri itu adalah barat. Utara atas, selatan bawah, kiri barat, kanan timur. Makanya di dalam peta itu cuma ada U aja atau S, ada U aja atau US aja, B sama T-nya jarang. Ya, tapi kalau sudah paham tidak masalah. Ya, pasti lawan U adalah S, lawan B adalah T. Oke. Ceritanya Arif ya. Arif di sini misalkan. Ini Arif. Ya, ini rumah Arif. Arif itu hendak pergi ke apotek sehat. Ya. Rute perjalanan Arif ke apotek sehat. Gimana caranya?
Arif mau ke apotek sehat gini ya. Kemana aja? Oke, dari rumah Arif berarti kalau Arif mau ke apotek sehat itu berjalan jalan kaki ya ceritanya. Timur. Kenapa timur? Ini kan ke kanan ya. Arif itu akan ke kanan ke sini. Ke jalan Cendrawasih ya. Di sini ke timur ya. Timur ini jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih. Oke. Dari timur ke jalan Cendrawasih, lalu kemana lagi? Ya. Oke, pakai panah boleh silahkan. Tapi ini panah ini tidak menunjukkan arah ya, ini cuma alur aja. Lalu ke arah mana ke jalan Garuda itu? Ke arah utara. Ke jalan Garuda. Ya, ke arah utara ke sini. Oke. Sebentar ya agar terlihat, maaf warnanya. Nah, ini kan terlihat dari sini ke jalan Garuda. Ya. Kenapa ke utara? Kan ke atas, ke utara. Lalu di sini kemana lagi? Ya, ke kanan. Kanan itu adalah ke jalan apa? Ke jalan Merak. Berarti ke arah kanan itu berarti kemana? Ke timur. Ingat ya mata anginnya. Timur. Ini ke jalan Merak. Ya. Udah sampai ke apotek sehat jalan Merak. Pas saya mah nggak jalannya mau ke jalan Cendrawasih terus ke atas ke sini boleh ya. Yang penting kalian itu harus tahu arah mata anginnya. Tidak hanya satu jalan ini aja, boleh ke jalan mana aja. Yang penting utara, barat, timur, selatannya itu harus benar ya. Oke. Nah, untuk pelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Selamat belajar. Jika masih kurang paham silahkan diputar berulang-ulang ya. Baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Jangan pernah menyerah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.